Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Al-Mukarramun yang mulia dan yang sama kita cintai, segenap guru dan orang tua kita yang hadir malam hari ini, bil khusus ayahanda Ustaz Sadi Suryadi, Al-Mukarram Bapak Ustaz Aceh Sutisna SAG, Al-Mukarram Bapak Ustaz Agus Syarifuddin, Hafizahullah Bapak Ustaz Muhammad Yasin, Bapak Ustaz Ikhwan Habibi, Bapak Ustaz Amil Mahfudin, juga yang sama kita hormati ketua pengajian kita Bapak Muhammad Sabian, segenap aparatur pemerintahan desa, Ayah Amdor, Bapak Ewi dan Bapak RT. Juga tidak ketinggalan yang saat saya banggakan seluruh jemaah pengajian ngopi yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan semua kita yang hadir malam hari ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah malam hari ini dalam suasana yang subhanallah, pagi sampai siang dikasih panas, menjelang asar sampai tadi sebelum isya Allah turunkan cucuran rahmat berupa air hujan. Ini patut kita syukuri bersama sebagai hamba Allah, dengan harapan mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi wasilah semoga kita semakin rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah ruah kepada junjungan kita baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, juga mudah-mudahan sampai kepada kita umat yang senantiasa mengharapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita berada di tanggal 17 atau 18 bulan Syawal ya. Alhamdulillah Ramadan sudah berlalu dari hadapan kita, Syawal sudah separuh lebih lewat dari kehidupan kita. Kita berharap mudah-mudahan di bulan Syawal sampai Ramadan tahun yang akan datang kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Sebab Ramadan itu kayak orang lagi dilatih. Jadi perang sesungguhnya adalah setelah Ramadan. Ya. Perang yang sesungguhnya adalah setelah Ramadan. Bulan puasa mau godaannya dikit, Pak. Godaannya dikit. Mana buktinya? Lah kita puasa, orang-orang pada puasa, ya kan? Kita tarawih, orang pada tarawih juga. Kita bangun jam 2, jam 3, orang juga rata pada bangun jam 2, jam 3. Nah yang jadi ukuran bukan Ramadannya, tapi bulan Syawal sampai nanti datang Ramadan lagi, Pak. Kalau bulan Syawal ada orang Islam, orang pondok yang bisa puasa, hebat, Pak. Kenapa? Karena godaannya gede. Makanya pantas kata Nabi, orang yang meneruskan puasanya setelah Ramadan, ya, beres lebaran sehari, 2 hari, kemudian dia sambung puasa 6 hari di bulan Syawal, mau terus menerus, mau dicicil, mau Senin Kemis, yang penting 6 hari di bulan Syawal. Itu kata Nabi pahalanya sama dengan puasa setahun full. Kenapa? Karena godaannya gede, ya kan? Makanan masih banyak. Kita asalnya apa, ke rumah siapa kita pasti disuguhin 2
belum lagi yang ngajak jalan-jalan, belum lagi yang ngajak jalan ke kunci. Cebur mau habisnya. Allahumma fir lahum ya. Godaannya gede. Kalau kemarin bulan puasa ya, kita bangun jam 2, jam 3 emang mau madang sahur. Itu mah biasa. Tapi yang luar biasa ketika orang pondok bisa bangun jam 2, jam 3 di bulan Syawal. Ya, yang kita lihat baru lebaran sehari aja udah sepi banget kayak orang habis menuju hari. Ya kan emang pada capek kita habis takbiran. Gitu. Nah ini, makanya ayo melalui pengajian pembukaan malam hari ini kita cas lagi. Kalau HP kita cas, baterainya penuh, wah dipakai main apa lagi kencang. Yang penting ada paketnya kan gitu. Ya, kalau kantong kita banyak duitnya, oh diajak kemana lagi semangat. Nah ini malam hari sebagai pembukaan pengajian, ngecas keimanan kita, ngecas hati kita supaya semakin rajin ibadah kepada Allah Subhanahu. Kalau Selasa lalu kemarin saya ngaji ke kakak iparnya Alam di daerah Sawangan. Itu DKM-nya sendiri yang bilang, ya alhamdulillah Pak Ustaz, Pak Kiai, ini di musala kami ini musalanya kayak gini. Setiap pagi itu subuh 100 orang. Bapak-bapak ini ada 7 baris. Bapak-bapak full sampai ke pintu. 10, 7 baris 70. Ibu-ibunya ruangannya di samping. Kayak gini. Cuma kalau kita di depan di samping. 30 orang. Bukan cuma hari Minggu, setiap pagi begitu. Allahu Akbar. Kok bisa? Karena udah terbiasa kan Ustaz. Atasnya kalau di pondok begitu hebat. Iya ya. Nah kita tuh cuma seminggu sekali doang. Gitu. Sisanya kita di musola masing-masingnya ramein. Berapa baris di musola kita kalau subuh? Berapa baris subuh di masjid kita? Itu yang jadi tolak ukur. Ya, makanya ayo ya, ini semua tidak akan terwujud kalau kita orang pada sadar. Jadi kembali kepada kesadaran kita masing-masing. Di pengajian Pak dari awal dibentuk sampai sekarang, ya ini juga orangnya. Ya, nambah mah susah, kalau ngurangin bisa. Ngurangin mah gampang, nambah susah. Benar. Tapi yang diajak ngaji, maaf, belum sempet. Setelah diajak sumping, dompet lagi kosong. Kata saya, brengsek banget ya orang. Apa mau ada? Tapi orang ada dia, orang ya. Kan lain pada diam-diam. Tapi sekali lagi, ya yang di-share, yang di-upload di grup, yang bagus-bagus, yang baik-baik dakwah, kayak gitu. Ya. Bapak yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama ingat niat ngaji kita pertama lillah, harus karena Allah. Niat ngaji harus karena Allah. Syekh Ibrahim bin Ismail mengatakan begini, kalau kita pengen sukses ya dalam pengajian, satu niatkan ngaji karena Allah. Sebab di Amerika mah ada yang ngaji kalau menghajatan doang. Ya, sekali 2 kali lu ngaji, baik ketiganya mudah. Iya, ada yang rajin ngaji mau nyalon RT. Di Amerika, bukan di kita. Ya, harus lillah. Mau ada pencalonan, mau enggak ada, mau ada keperluan, ada enggak. Kenapa? Orang ngaji perintah Allah. Kalau udah perintah Allah yang diutamakan, yang di apa katakan dalam hati, udah gak ada cerita. Bagian kata hujan saya perlu datang karena saya sehat. Mati saya di jalan surga nungguin kita. Orang ada ceritanya orang ngaji di pengajian mati belum kedengeran Pak. Kalau pun ada yang mati di pengajian, namanya Bang Nasir lagi ngomongnya mati, ceritanya jadi bagus Bang Nasir. Asli. Gue kepengen kayak dia begitu mati lagi nunggu di pengajian, dibangunin goyang sekujur alam namanya. Subhanallah. Indah di akhir. Gitu. Belum kedengeran. Al-Imam Bukhari ya, yang terkenal dengan perawi hadis, periwayat hadis,
itu kalau mau cari hadis Pak, mau cari kebenaran hadis, satu hadis saja, jalan kakinya aja 1 kilometer. Jalan kakinya aja 1 kilometer dia jalan kaki mau nyari kebenaran hadis. Dia dapat hadis dari sahabat-sahabat yang lain. Ya, mau cari sampai tingkatan hadis ini mutawatir, yang benar-benar nggak diragukan kebenarannya. Jalan kaki menelusuri jalan setapak, bahkan gurun pasir sampai 1 kilometer. Kita baru hujan doang. Ya, kita baru capek doang. Kita di pengajian juga kita nggak disuruh kerja, ya kan? Air sudah ada, kopi sudah ada, nggak bawa rokok, temen nggak bawa rokok, bisa kita dikasih, kan begitu. Ini hikmah diantaranya silaturahmi lewat pengajian. Satu, niatkan karena Allah Subhanahu. Yang kedua, liizalatil jahli, niat ngaji untuk menghilangkan kebodohan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Gak ada orang yang terlahir dalam keadaan pintar, ada. Semua kita bodoh di hadapan Allah. Tapi jangan salah Pak, bodoh boleh, tapi kalau orang Sunda bilang bodohnya bodoh alewo, kan begitu. Bodoh alewo, sudah merasa tidak tahu, harus mau tahu. Bagaimana caranya? Kumpul di tempat pengetahuan, majelis ilmu. Bodoh alewo. Jangan punya prinsip bodoh atau loyo. Udah bodoh, udah nggak ngerti agama, nggak tahu hukum, kagak mau ngaji lah. Kesasar kita. Ini yang bahaya. Menghilangkan kebodohan. Ya, makanya dengan pengajian insya Allah kebodohan hilang, ilmu datang ke dalam hati kita. Amin ya Rabbal alamin. Jadi orang pinter, masya Allah, ayah mandor, ya, sekelas ayah mandor saja ya sangat dibutuhkan. Ya kan, pemikirannya, semangatnya, tenaganya oleh Bapak Lurah. Ya bahkan udah meles-meles pengen diberhentiin, tapi tetap dipakai. Kenapa? Karena percaya. Gitu. Nah ini pelajaran berarti. Jadi orang pinter tuh enak. Ya, insya Allah semuanya pinter semuanya. Jadi contoh kecil lah, kalau kita lagi ada di acara besar gitu, peradaban, wuludan, duduknya kalau dekat-dekat orang ternama, ya pejabat, apalagi kiai, sungguhnya beda, makanannya beda, airnya beda, rokoknya beda, dibedain. Kenapa? Takzim, karena mengagungkan keilmuannya tadi. Bukan pengen diagung-agungkan, bukan, tapi karena memang itulah berkah daripada keilmuan. Izalatul jahli, niat menghilangkan kebodohan. Bukan bisanya. Model kita nih Pak, kalau ngaji di sini mah ingat sampai ke rumahmu, kadang-kadang lupa. Orang jadi masalah. Yang penting sudah menggugurkan kewajiban. Bisa enggaknya urusan Allah Subhanahu. Yang ketiga, niat ngaji, kata Syekh Ibrahim bin Ismail, kata beliau, niat untuk diamalkan. Kalau udah tahu dipakai. Kalau udah tahu dipakai. Kemarin saya ngaji sama ibu-ibu, Bu, kalau bangun tidur apa yang dilakukan? Ulet, apalagi madang, anak lanting. Ya, padahal kalau kita lagi tidur, setan tuh lagi di pala kita, ngikat badan kita, ya, mata kita diikat, leher kita diikat, badan kita diikat. Ketika kita bangun tidur langsung ucapin zikir kepada Allah, minimal baca alhamdulillah, lengkapnya alhamdulillahilladzi ahyana, dan seterusnya. Satu ikatan setan mulai terlepas. Habis itu tinggal 2 ikatan dari badan kita, setan masih ngikat kita. Kalau bangun tidur habis zikir kita ke air ambil wudhu, 2 ikatan setan terlepas. Habis wudhu kita sholat 2 rakaat, 3 ikatan setan dari badan kita terlepas. Kalau ini dilakukan, maka fa'asba'a, dia akan bangun pagi-pagi nasyiton, dalam keadaan yang penuh dengan semangat. Paginya ceria, semangat pagi itu luar biasa. Ya, hatinya pun riang, tenang. Tapi beda orang yang kalau bangun tidur nggak berzikir sama Allah,
enggak wudu, enggak sholat, pagi-pagi ruwet, bawaannya kesel Pak. Asli. Pernah ngalamin bangun tidur pagi-pagi bukannya enak, awak malah sakit awak, pikiran malah pusing. Iya Pak, tiap hari, ya kan? Nah ini tadi jawabannya mungkin kita bangun tidur langsung megang makanan. Padahal dalam aturan Islam, ajaran Nabi, jangan kalau kita bangun tidur langsung megang makanan sebelum kita cuci tangan, apalagi wudu dulu. Kenapa? Karena kita nggak tahu lagi tidur tangan kita jalan-jalan kemana, ya kan? Siapa tahu garuk pantat atau garuk ke depan. Bangun tidur langsung megang roti, yang kita makan tuh roti rasa pantat berarti. Ya Allah, kan jorok Pak. Islam sampai ngajarin kayak begitu, ya. Jadi untuk diamalkan. Diajarin ilmu wudu pakai, diajarin ilmu salat pakai, diajarin ilmu puasa praktekin lagi puasa. Supaya apa? Supaya ilmu itu enggak ngehujat kita nanti. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan katib ruslan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang ngerti ilmu udah ngaji tapi orang dipakai, nanti di akhirat bakal disiksa sebelum Allah menyiksa para penyembah-penyembah berhala. Na'udzubillah ini. Orang yang udah ngerti ilmu, udah tahu ilmu, ngaji dia udah tahu hukumnya, tapi nggak dipakai, Pak Adi hati-hati. Nanti di akhirat bakal dibakar sama Allah, disiksa sebelum Allah menyiksa para penyembah berhala. Oh kalau begitu saya udah ngaji apa? Takut disiksa. Yang mikirin jangan ke situ. Kalau yang ngaji saja dapat ancaman, apalagi yang orang ngaji. Jangan mikirnya sepotong kayak ayat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yang sholat aja celaka, apalagi yang orang sholat. Jangan mikirnya kalau begitu ngapain gua sholat kalau celaka juga. Mikirnya jangan ke situ dibandinginnya, ya. Makanya sedikit ilmu manfaat lebih baik daripada banyak ilmu tapi tidak dimanfaatkan. Terakhir, niat untuk menghidupkan agama Islam. Kalau bukan kita mau siapa lagi Pak yang jaga Islam? Ya, kadang-kadang orang Islam sendiri yang ngancurin Islam. Iya, rame di medsos kemarin artis TikTok makan babi live, makan daging babi di TikTok live, akhirnya masuk penjara. Ya. Ada yang menghina halaib sekarang, kiai juga Pak. Subhanallah, santrinya banyak, tapi nggak percaya Habib yang dari Indonesia ini keturunan Rasulullah SAW. Lagi itu mau percaya sama siapa? Maka adanya pengajian salah satu tanda untuk menghidupkan agama Islam. Ya, mudah-mudahan Islam di diri kita, di keluarga kita, di kampung kita tidak akan lenyap sampai akhir zaman. Amin. Ya Rabbal. Jadi niat kaji 4. 1 niat karena Allah. 2 niat menghilangkan kebodohan. 3 niat untuk mengamalkan. Yang keempat niat untuk menjaga keislaman kita. Ini kalau udah duduk pengajian kayak begini Pak, nggak keciri mana yang lagi puyeng mikirin bayaran bekal besok. Bawaannya senang aja Pak, punya aja rasanya. Kenapa? Allah kasih ketenangan. Majlis yang paling indah menurut Allah adalah majlis ilmu. Idza marartum biriyadil jannah fartamu. Kalau kalian melewati taman surga di dunia, ada nggak? Taman surga di dunia ada nggak? Fartamu, maka hendaklah kamu singgah sebentar, berhenti dulu, ngaso dulu. Kalau ketemu taman surga di dunia, mampir
Sahabat nanya, wa mariyatul jannah ya Rasulullah, ya Rasul, apa taman surga di dunia? Yang pertama kata Nabi, hilakul dzikri, majlis-majlis zikir. Ya, yang kedua wal ilmi, majlis-majlis ilmu pengajian. Ini taman-taman surga. Jadi kita di pengajian seolah-olah kita berada di taman surga. Surga beneran ntar nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan baca sedikit hadis tentang keutamaan azan. Sebab di kita kadang-kadang kalau azan pada iri-iri baik. Semua mah pada bisa azan, tapi kadang-kadang karena memang nggak biasa, hawanya takut salah. Padahal keutamaan azan itu masya Allah. Babu fadilatil adzan. Bab ini menerangkan keutamaan adzan. Rawaina an Abi Hurairah. Kami meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah itu namanya Abdullah. Ya, nama aslinya Abdullah, bukan ayah Nabi. Tapi dia punya gelar namanya Abu Hurairah. Hurairah itu diambil dari kata hirun. Hirun itu artinya kucing. Jadi kalau Abu Hurairah itu, kalau kita bahasa kitanya bapak kucing. Kok disebut bapak kucing? Karena Imam Abdullah ini, Abu Hurairah pencinta kucing. Kalau kita kadang-kadang kesel sama kucing. Kucing awal rumah kita ke dapur, kalau dia ngambil ketok palanya. Macam itu kucing pakai dental, dosa itu. Ya, awas. Kenapa sampai disebut Abu Hurairah? Satu saat dia mau berangkat sholat, dia punya sorbannya ditidurin kucing. Nggak berani bangunin kucing yang lagi tidur di atas sorbannya. Itu sorbannya digunting, dipotong dua, Pak. Sepotong buat kucing tidur, sepotong buat dia bawa ke sholat tempat ibadah. Model kita, Pak. Mau sholat isya, sorban kita ditidurin kucing. Kucing ini kucing orang. Kalau kucing kita pindahin doang. Kucing orang apa yang kita lakuin coba? Buset, kita lemparkan kan, kita tendang. Kurang ajar lu kucing orang yang tidur sembarang gitu, Pak. Nah ini kita, makanya disebut Abu Hurairah. Rasul juga sama pencinta kucing. Gitu. Nah, Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Lau ya'lamun nas." Seandainya manusia ini tahu, di kita manusia, ma fin nida, sesuatu yang terdapat dalam azan. Nida itu bahasa kita azan, panggilan. Maksudnya adalah panggilan salat, yaitu azan. Kalau manusia tahu keutamaan hebatnya azan, wasoffil awal. Yang kedua, aslinya lau ya'lamun nas ma fi soffil awal. Kalau seandainya manusia tahu tentang keutamaan sholat di barisan paling pertama. Jadi kata Nabi ada dua. Kalau kita tahu utamanya azan, kalau kita tahu sholat paling depan, keutamaan sholat paling depan, summa lam yajidu, kemudian manusia itu tidak menemukannya. Mau azan keduluan orang, mau sholat ke musola nyari barisan depan udah rapat penuh, ya. Illa ayyastahimu, kecuali pedesek-desek. Kayak kita di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Allahu Akbar, tanya Pak Ali, ya setengah lari kita nyari barisan, bener? Pernah Pak Ali lari-lari dari rumah kemari mau sholat berjamaah? Ulah itu pemain daerah, bukan mencari barisan. Kalau ketinggalan, ya kan? Nggak keburu azan kecuali kita bersek-desek rebutan. Nggak bisa keburu sholat barisan awal kecuali bersek-desek. Illa
laula ayyastahimu alaihi lastahamu. Yakin Pak dibela-belain bagian pedesek-desek dia. Serius, ini kata Nabi. Lastahamu, maka mereka manusia yakin akan ngejar-ngejar itu mik. Tapi jangan begini. Wah, ini gue takut ketinggalan. Pokoknya gue kudu ajan besok, mik gue bawa pulang ke rumah. Ya, atau orang mau ajan udah waktu ajan miknya orang ada. Giliran ulama dikit 5 menit, kenapa lo orang ajan? Orang miknya orang ada. Kata adik, miknya di gua bawa pulang, saya tanduk, kata orang kan begitu. Ya jangan dibawa pulang. Ya, tapi kan sekarang biasanya kalau di masjid, di musola sudah ada marbotnya, tukang azannya khusus. Nah ini Pak, jadi utamanya azan, utamanya sholat di barisan pertama. Kalau kita tahu keutamaannya, yakin Pak kita pada pedongsok-dongsok, kita pada perebutan. Kenapa orang kagak mau azan? Karena nggak tahu keutamaan azan. Kenapa orang pada kadang-kadang kejorok-jorok kalau mau sholat, malah bocah dijorok-jorok ke depan? Tidak. Jadi ya Pak, dalam ilmu fikih, usul fikih dikatakan al-itharu fil ibadah makruh. Mendahulukan orang lain dalam ibadah makruh. Pak jangan depan, ya nggak apa-apa bapak aja. Makruh tuh. Mendahulukan orang dalam ibadah makruh. Ini kita lagi sholat belum mulai. Kita disuruh ke depan, lalu aja, suruh silakan. Apa? Ayo belum. Makruh tuh. Ya, kecuali di dalam urusan bukan ibadah. Sambutan, kata ayah mandor udah gue, Pak Ketua, udah biasa ayahnya. Nah itu kayak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Adabnya memang begitu, ya. Beda kalau dalam ibadah, dulu aja, kalau diserahin, tuh surat juga hilang. Itu ada, gue paksakan namanya, ya jangan Pak. Ayo, jadi ini hadis yang pertama kata Nabi, kalau manusia tahu keutamaan azan dan sholat barisan pertama, kecuali dengan berdesak-desakan, yakin mereka akan balapan. Ya, pedulu-dulu pengen jadi muazzin, pedulu-dulu sholat barisan pertama. Yang kedua, wa an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah kembali, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasul bersabda, idza nudiya lis salat, ketika adzan berkumandang untuk manggil orang salat, adbaros syaitan, maka setan akan lari, ya, balik badan, dia lari, bahkan sampai terbirit-birit, gitu Pak. Lari terbirit-birit kayak kita gimana sih? Kocar kacil, terus kenceng-kencengnya. Apa-apa itu kan isi tetes lah ya. Kalau tetes kan begitu, terbirit-birit, ya kan? Kocar kacil. Setan kabur kalau mendengar suara azan. Walahu durratun, bahkan yang paling yang paling geli bagi setan itu mengeluarkan durrat. Apa durrat? Kentut suara gede. Kalau kentut suaranya kecil namanya fusaun. Fusaun itu suaranya mah orang ada, cuman baunya doang meledak. Fusaun. Ada lagi yang suaranya kecil, baunya rada awet. Fusaun. Nah kalau suaranya kencang, bahasa Arabnya durratun. Gitu. Jadi bahasanya besok gitu kan, ente durat ya teh, enak aja, no RW gitu. Durat jadi bahasa Arab tuh. Setan ngedengar azan lari sekenceng-kencengnya sambil terkentut-kentut, bahasa kita juga gitu. Hatta la yasma'at ta'dzin, sampai pada akhirnya setan itu tidak bisa mendengar suara azan. Dulu pernah saya bikin video singkat waktu Menteri Agama melarang azan. Kalau nggak salah iya, ya kan, sampai viral itu status masing-masing. Wah, ya kan, suara azan nggak boleh kencang-kencang. Semakin kencang suara azan, semakin setan lari jauh makin kencang. Makanya kalau yang azannya orang pakai speaker, Pak, setan ngubuk di sini juga. Iya, ya di negara sebelah Amerika, Pak.
di Asia Afrika. Iya, jalur Gaza. Kalau kata Pak Iwan, maka di kita mah apa-apa ya, alat bagaimana penggunaan. Itu saya sering sampaikan, kalau kita punya pisau dipakai motong ayam, bagus. Punya pisau dipakai motongin sayur, bagus. Tapi kalau pisau dipakai nusuk orang, jadi dosa. Nih Pak, bisa jadi ibadah, bisa jadi dosa. Mana jadi ibadahnya? Dipakai azan, dipakai pengajian, dipakai selawatan. Orang jadi tahu, oh udah masuk azan, gua kudu manjat. Oh udah waktu pengajian, gua kudu datang. Gitu. Tapi kalau ini suara speaker bisa mengundang birahi, mengundang nafsu, mengundang marah orang, ya bisa jadi ini membawa orang ke neraka. Alat bagaimana yang make handphone, bisa jadi ibadah, bisa masuk ke surga kita gara-gara handphone, tapi bisa juga gara-gara HP masuk neraka. Asli Pak. Iya. Mana yang bisa membawa kita ke surga nih HP? Nge-share yang bagus-bagus, hadis, Quran, kisah, gitu kan? Ya, berita-berita, nasihat. Mana yang bisa menghantarkan ke neraka? Yang nge-share-nya orang buku-buku. Ya kan? Iya, kadang-kadang gambar-gambar yang aduh macam-macam. Hati-hati nanti kalau itu ditutup lagi Pak Iwan. Ya. Sekarang udah bebas, tapi tetap harus dengan batasan-batasan yang sopan. Karena yang bukan cuma RT doang, kiai itu juga melihat, anaknya juga melihat kadang-kadang. Gitu. Ya, jadi yang kedua kata Nabi, kalau suara azan berkumandang, setan lari terbirit-birit sampai terkentut, sampai akhirnya dia nggak bisa mendengar suara azan. Makanya kalau azan nada yang kencang, tak ayo pertahankan ya, yang azan di Darul Istiqomah ya, Pak Pita, Pak Adi, kadang-kadang kalau Pak Pita nggak ada, kita di Istighfar juga sudah ada, di masjid apalagi ramein ya, anget kayak gitu. Ayo dah kita ramein lagi, kita kompakin lagi, jangan dikotak-kotakin lagi, udah selesai, bener ya. Udah tutup buku lah kata-kata ya Mandor, udah nggak musim lagi kita saling marah-marahan. Sekarang mau kita disatukan lewat pengajian. Ya, mau nyari apa kita? Ya, jadi mandor udah ada. Iya, bukunya mandor mah. Ya, emang udah diangkat. Belum nanti kayak udah. Belum ya, aku udah positif kalau ayat. Hah? Iya, siap mau ya. Ya, terakhir Wa'an Nabi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah berkata, kata Abi Sa'id Al-Khudri, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun, tidaklah mendengar panjangnya suara orang yang azan. Siapa? Jinnun, satu jin. Jadi kalau ada jin mendengar suara adzan yang panjang, napasnya panjang. Wala insun, dan juga tidak mendengar suara adzan yang panjang manusia. Manusia, jin mendengar suara adzan. Wala syai'un, dan apapun bentuknya makhluk Allah, pohon-pohonan, binatang, melata, malaikat-malaikat yang mendengar suara adzan, illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali nanti itu jin, manusia, pepohonan, malaikat datang kepada Allah di hari kiamat bersaksi kalau ini orang waktu di dunia suka azan. Alhamdulillah. Bahkan sahabat Nabi ada yang ditugasin azan khusus, namanya Bilal sama Abdullah bin Umi Maktub. Ya, ini sahabat Nabi yang buta tapi disuruh azan sama Nabi. Spesialis azan di zaman Nabi dua, Abdullah bin Maktub, yang kedua Bilal bin Rabah. Masya Allah. Sampai ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat ada Bilal di surga. Ada Bilal di surga, kata Nabi lah,
ente udah duluan kemari. Iya ya Rasul. Agak sopan, aku aja belum di sini. Iya bukan kemauan saya. Ini mah emang dari Allah aja, kalau bahasa kita begitu. Emang amalan apa yang kamu lakukan? Kata Bilal, saya kalau habis wudhu langsung sholat sunat 2 rakaat. Namanya sholat sunat syukrul wudhu. Jadi kalau habis wudhu Pak, itu belum azan atau belum ngapa-ngapain, masih basah wudhu di badan kita, salat sunat namanya syukrul wudhu. Gara-gara itu ini Bilal bisa ada di surga mendahului Rasulullah SAW, dijamin surga. Nah kita mah kadang-kadang wudhunya habis wudhu dielap, jangan dielap, bagian kejar kering dewekan. Bahkan kalau perlu tetesan air wudhu yang netes dari wajah kita letak Pak, letak jadi obat. Ada juga sahabat Nabi Abu Hurairah, kalau nggak salah saya baca, Abu Hurairah sakit, nggak sholat. Ya Rasul, saya izin nggak sholat. Kenapa? Sakit. Kata Nabi, sakit apa? Perut. Sakit perut, nggak bisa ibadah. Kata Nabi, mau saya kasih obatnya nggak? Mau ya Rasul. Bangun, Paku, bangun. Ngapain? Pasoli, sholat. Jadi orang yang sakit perut, orang yang lagi sakit pada umumnya, obat dari Nabi yang paling mujarab adalah sholat. Gitu Pak. Kenapa? Lewat sholat kita bisa minta ampun kepada Allah. Siapa tahu ada dosa yang gak terasa yang kita lakukan belum istighfarin, lagi sholat istighfar dibaca, doa minta ampun sama Allah juga dibaca. Ya, jadi obat. Kalau masih sakit baik, ya emang itu udah takdir kali Pak. Gitu. Tapi tetap ikhtiar berobat, jangan ditinggal. Kalau begitu saya mau sakit mau berobat, sholat deh ya. Ya kalau emang keyakinan kita udah kuat, engkau baik Pak. Ya, engkau baik silahkan. Lagi-lagi ya, ahli sunnah wal jamaah menyelaraskan antara ikhtiar dan tawakal. Ikhtiarnya berobat, tawakalnya pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, 3 hadis saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, kalau saya bicara sholat, wudhu terus, ya, yang lainnya takutnya bosen. Ini jadi keilmuan buat kita. 1, kalau disuruh ajan jangan makogah. Kalau orang yang ajan buru-buru lari. Ya, 2, kalau sholat berjamaah kejar barisan pertama. Kejar barisan pertama. Yang 3, ya, ingat, jin, manusia, bahkan tumbuh-tumbuhan, termasuk malaikat, makhluk Allah yang mendengar suara azan kita nanti bakal bersaksi di hadapan Allah kalau kita di dunia pernah azan, dan Allah jaminkan itu bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada mau azan? Tapi jangan duet ajannya kan. Biar pahala kebagian duet ajan. Hujan gede, angin gede, azan Pak. Jangan malah nancepin bendo depan rumah. Nancepin keris, bukan. Banyak angin, banyak hujan, azan. Gitu. Ada bocah kesurupan, azanin. Gitu. Iya, bukan cuma ajan buat salat doang, banyak. Ya, oleh karena itu, yuk sama-sama kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Ya, dulu dalam kebaikan. Kalau bahasa ayat yang populer, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, jangan dalam keburukan. Ya, sebab ini kalau nggak dilombain luar biasa. Ya, jamaah yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Pembukaan halal bihalal pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar istiqomah ngajinya, istiqomah sublimnya. Sekarang bulan apa? Mei, Juni, Agustus ada pengundian lagi. Tanggal 20 Agustus pengundian hadiah umroh lagi. Siapa tahu ya kan, yang rajin komen di grup.
Tapi yang kalau yang komennya kagak bener mah mau dimasukin namanya ya. Ya, rezeki mah kita nggak tahu Pak. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mudahkan rezeki dan semua urusan kita sehingga kita semua bisa menjadi orang yang lebih baik lagi di bulan Syawal. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Akhirnya sama-sama kita tutup pengajian kita dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nafa'anillahu ma syaa ayyanfa'ani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa